Jadi ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Jadi pada tahun 2016, kepolisian narkoba itu berhasil membongkar penyelundupan narkotika melalui pelabuhan Cirebon. Dan itu menyangkut mafia dan bandar-bandar besar. Dan waktu itu yang berhasil ngebongkar ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu itu. Dan Ibtu Rudiana adalah ayah dari almarhum Eki. Biasanya, mafia-mafia besar ini berjalan itu kenapa bisa mulus karena ada backingan yang sangat kuat dari orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa atau yang berwenang di daerah tersebut. Terus apa hubungannya sama pembunuhan Eki dan Vina? Kaitannya, oh jelas kita pikir. Biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusannya itu dengan cara bisa jadi memberikan pelajaran melalui anaknya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek, yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi, terus kemudian hancur karena hal-hal yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan tragis yang belum terobati mencoreng nama dua jenderal polisi dalam kasus tragis sejoli Vina dan Eki Cirebon. Kecewa masih mengalir bagi keluarga korban. Karena meski 8 terpidana dijatuhi vonis, 3 pelaku masih berkeliaran bebas, dan malah yang tak bersalah dijadikan tumbal. Ini sungguh merobek rasa keadilan kita. Muncul nama 2 jenderal polisi, Adi Vivit Agustiadi Bahtiar dan Brigjen Indra Jafar, menjadi pusat perhatian. Dan 1 polisi berjenggot yang mukanya kebingungan waktu pers konferensi penangkapan Pegi Setiawan kuli bangunan itu. Mereka telah terlibat dalam proses penyidikan yang berlangsung panjang dan carut-marut. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Pegi Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Dugaan keterlibatan bandar narkoba dalam kasus Vina Cirebon diperkuat oleh komentar seorang wanita yang disebut sebagai Widya. Menurut Widya, oknum mantan caleg dan anggota polisi terlibat dalam kasus tersebut. Dengan hubungan dekat dengan bandar narkoba yang baru ditangkap, dia juga menyatakan bahwa kasus tersebut terkait dengan uang dari hasil peredaran narkoba. Widya juga mengungkapkan dugaan adanya backingan dari beberapa jenderal polisi terhadap bandar narkoba tersebut. Meskipun demikian, kabar tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya secara resmi. Kasus Pinang ini ya melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya ini. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu samarannya namanya Aldo.
Kabar mengenai pembukaan kembali berkas kasus Vina dan Eki oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon membawa harapan bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Namun, hingga saat ini, 3 pelaku masih belum tertangkap, meskipun telah melewati tahapan kasasi dan gerasi pada tahun 2019. Upaya untuk mengungkap kebenaran masih terus dilakukan. Namun yakinlah, kehidupan sehari-hari para pelaku yang masih belum ditangkap, mereka semua hidup dalam ketakutan karena dosa mereka. Dan Saka Tatal, salah satu terpidana yang telah dibebaskan pada tahun 2020 pun kehadirannya malah membuat bingung. Bareskrim Polri telah turun tangan untuk membantu dalam penyidikan kasus ini. Namun ketiga tersangka masih belum tertangkap. Mengingat kembali kasus ini di layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari, rasa keadilan pun semakin menguat. Namun, bagi keluarga korban, kehilangan buah hati bukanlah hal yang bisa diobati dengan mudah, menyeret mereka dalam kepedihan yang mendalam. Dalam kegelapan tragedi kasus Vina Cirebon, hati masyarakat teriris. Selama 8 tahun, ketiga pelaku yang buron menimbulkan pertanyaan tanpa jawaban, menyisakan luka yang tak terobati. Namun, ketika kepercayaan pada polisi memudar, kekuatan warganet muncul, membuka tabir kegelapan yang menyelimuti kasus ini.